sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan engkau atau anak laki-laki, atau anakku perempuan, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segalanya, dan ia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucap saksi dusta tentang sesamamu. Jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan atau lembunya atau keledainya atau apapun yang dipunyai sesamamu. Terima kasih ya Mami Abel. Ini. Selamat malam semua. Puji Tuhan, kembali kita sama-sama belajar firman Tuhan. Kita sampai di bab 47. Dan ini belum masuk ke ulasan satu demi satu dari hukum. Kan ada 10 hukum. Itu akan diulas satu hukum, satu bab. Kita masuk ke bab 47 dan 48, itu nanti kita hari ini bahas sebagai kaca mata perspektif kita dalam membahas bab 49 sampai 58. Itu sekali lagi 10 hukum, 10 bab. Bab 49 sampai 58 itu membahas satu demi persatu hukum. Hari ini kita membahas 47 dan 48 yang akan sangat menentukan bagaimana kita menafsir satu persatu dari 10 hukum. Karena itu saat kita mulai ragu benar atau salah dalam menafsirkan Taurat, kita bisa kembali ke bab ini. Nanti saya upload di YouTube judulnya Bible Study 24 Februari 2022. Saat kita mulai ragu, saat objek yang kita tafsir terasa buram, mungkin kacamata kita turun ke hidung. Itu gambarannya. Kita perlu kembali memasang dengan benar kacamata kita, sehingga kita tidak sesat dalam menafsir 10 hukum Taurat. Kalau salah menafsir, nanti kita lihat, itu membuat kita menjadi penganut paham legalisme, menjadi orang-orang yang serupa dengan ahli Taurat dan golongan Farisi saat dalam. Itu sekali lagi, bab 47
48 ini penting sekali supaya kita tidak salah menafsir bagai kacamata yang kita pasang secara tepat, minnya tepat, plusnya tepat. Jika bentuknya silinder, maka silindernya tepat, sehingga kita menafsir hukum secara tepat, secara benar. Ya, kita mulai. Mari kita mulai dengan pisau Swiss Army sebagai ilustrasi. Sebuah produk yang handy atau bisa kita genggam dengan tangan, tapi berguna dalam banyak hal. Itulah gambaran dari multifungsi atau multi-use hukum Taurat. Pertama, ada 3 di sini. Hukum Taurat mengajar umat tebusan Allah bagaimana hidup bagi kemuliaan Allah. Nomor 2, hukum Taurat berfungsi untuk menahan dosa dalam masyarakat. Ketiga, hukum Taurat berfungsi untuk menunjukkan manusia terhadap kebutuhan akan juru selamat. Itu 3 fungsi yang kita bahas di 47 ini, bab 47, satu persatu. Pertama, hukum diberikan berfungsi untuk menuntun bangsa Israel hidup mempermuliakan Allah Israel. Sehingga nama Allah Israel harum di antara bangsa-bangsa lain. Itu fungsi pertama hukum diberikan. Bangsa Israel dibebaskan dari perbudakan. Kemudian 3 bulan selanjutnya mereka melewati padang gurun sampai di Gunung Sinai. Di bulan ketiga inilah hukum Taurat diberikan. Hukum yang dimaksudkan untuk menuntun umat Israel hidup mempermuliakan Tuhan di tengah-tengah bangsa yang tidak mengenal Allah Israel. Ya, aplikasinya berulang-ulang disampaikan bahwa hukum diberikan bagi umat tebusan. Jadi, dalam konteks hukum, fungsi hukum nomor 1 ini, hukum tidak diberikan kepada orang yang belum mengenal kasih, kuasa, mujizat, tanda heran dari Allah. Cepatnya, kita simpulkan bahwa fungsi pertama dari hukum ini berkaitan erat dengan pengudusan, dengan pertumbuhan rohani. Hukum diberikan kepada umat tebusan. Umat yang telah merasakan, menikmati, menerima kasih, kuasa, mujizat, tanda heran dari Allah pencipta langit dan bumi. Hanya kepada orang-orang seperti inilah fungsi hukum yang pertama ini aplikatif, bisa diterapkan. Hukum akan berfungsi sebagai petunjuk hanya bagi mereka yang sudah lahir baru. Firman menjadi pelita bagi kaki kita, terang bagi jalan kita, itu hanya saat kita lahir baru
dan hidup didominasi oleh Roh Kudus. Tanpa itu, fungsi yang pertama ini, tanpa kondisi lahir baru, fungsi yang pertama ini tidak akan kita nikmati. Jadi seperti tadi, pisau Swiss Army, maka fungsi dari pisau tersebut tidak akan maksimal kita nikmati saat kita belum lahir baru. Selanjutnya kita maju. Kedua, fungsi hukum adalah mengekang liarnya dosa dalam diri manusia. Mengekang, menahan, mengendalikan liarnya dosa dalam diri manusia berdosa. Dalam cakupan fungsi ini, hukum Taurat membangkitkan rasa bersalah. Hukum Taurat juga disertai dengan ancaman. Dalam konteks Israel, hukum diberi agar oknum-oknum yang jahat di antara bangsa ini bisa ditunjuk salah mereka, dibongkar dosa mereka, bisa diberi hukuman yang sepantasnya, yang seharusnya, sehingga saat si oknum yang jahat ini dibongkar dosanya, ditunjuk dosanya, kemudian dihukum dengan adil, maka si orang jahat ini tidak mempengaruhi bangsa Israel secara keseluruhan. Ini fungsi yang kedua. Teman-teman, memang saat kita bahas ini perlu saya sendiri perlu perenungan yang lebih dalam. Kita gunakan otak kita secara lebih maksimal, karena memang ini bagian yang sulit, tapi mau tidak mau kita harus pahami supaya kita tidak salah dalam menafsirkan hukum Taurat. Aplikasi fungsi kedua ini saya pahami lebih aplikatif penerapannya pada masyarakat umum, bukan pada gereja. Calvin menafsir bahwa fungsi ini, hukum bertindak seperti kekang pada kuda. Kuda yang liar dipasang kekang. Itulah fungsi hukum bagi orang-orang di luar gereja. Bukan pada gereja ini sebenarnya fungsi ini. Di tengah-tengah masyarakat yang semakin jahat,
yang inginnya kalau bisa tanpa hukum, tanpa aturan, maka hukum Taurat itu penting sekali. Penerapannya di negara kita ada berbagai bentuk undang-undang, peraturan, kita butuh peraturan sehingga negara kita bisa tertib. Memang undang-undang negara kita tidak bisa langsung secara mudah kita kaitkan dengan hukum Taurat yang ada di Alkitab kita ini. Perlu penyelidikan yang lebih dalamnya, menghubungkan Taurat, Indonesia, dan kita mayoritasnya yang memiliki kuasa kebijakan untuk mengatur hukum itu orang-orang Muslimnya. Itu perlu penelitian yang lebih dalam. Kita tidak punya waktu di sini. Kita bahas global saja, secara sederhana saja. Jadi sekali lagi, fungsi nomor 2 ini berhubungan langsung dengan kondisi masyarakat di luar gereja. Itu yang seharusnya kita alami, kita nikmati. Karena akan berdampak juga pada gereja. Mengapa? Saat negara kita aman, hukum ditegakkan dengan adil, detail undang-undang itu mencakup semua detail atau hukum ya. Semua kejahatan itu ada hukum yang mengaturnya. Maka negara kita, kota kita akan aman. Tingkat kriminalitas rendah, maka gereja bisa bebas beraktivitas. Sebuah anugerah yang seharusnya bisa dimanfaatkan oleh gereja. Saat kota kita aman, gereja kita aman, negara kita aman, tingkat kejahatan rendah. Karena itu saya tulis di sini, sungguh sebuah ironis saat sebuah gereja berada di kota yang aman, di dalam gereja tersebut justru yang nggak aman. Ini sebuah ironi tingkat dewa. Saat ada kejahatan di dalam gereja, kita dapati terutama di negara-negara yang maju. Saya sendiri banyak baca kasus-kasus yang terjadi di Amerika Serikat. Itu di dalam gereja ada kekerasan seksual. Saat negara tampak aman, gereja ribut sendiri, itu sebuah ironis tingkat dewa. Apalagi saat udah kasus dalam gereja itu ke blow up karena masuk ke tingkat pengadilan. Itu semua orang tahu. Ironis banget. Karena itu kita berdoa supaya pertama, hukum di negara kita ini semakin tepat sasaran, mencakup semua kejahatan, penegakannya makin adil, sehingga masyarakat makin tertib, negara makin aman, dan berdoa juga agar gereja kita khususnya makin maksimal memanfaatkan amannya, tertibnya negara kita, kota kita. Itu doa kita bersama. Puji Tuhan. Masuk ke fungsi ketiga. Hukum Taurat diberikan berfungsi untuk menunjukkan betapa butuhnya bangsa Israel akan seorang juru selamat.
Kita sudah lihat tadi dua fungsi. Pertama, untuk menuntun bangsa ini hidup mempermuliakan Allah. Kedua, untuk menghukum orang-orang, oknum-oknum yang jahat di antara bangsa ini. Namun kita lihat bahwa hukum ini menjadi tidak berdaya saat urusannya dengan menghadirkan keselamatan. Hukum ini menjadi tidak berdaya. Sesuai dengan Roma ayat 8, Roma pasal 8 ayat 3. Hukum menjadi tidak berdaya karena dilemahkan oleh keberdosaan kita. Namun, dalam cakupan fungsi yang ketiga ini, kita lihat, kita diajari bahwa dalam ketidakberdayaan hukum itu tetap berguna, yaitu karena hukum itu bisa menyadarkan kita bahwa kita butuh satu pribadi lain untuk menyelamatkan kita. Pengertian kunci dari fungsi nomor 3 ini adalah bahwa bangsa Israel diwajibkan menaati hukum secara sempurna. Ini yang kata kuncinya. Jadi, sedikit saja, seringan sekecil apapun bentuk pelanggaran, pada hakikatnya melanggar hukum Taurat. Bangsa Israel dibawa kepada kesadaran pemahaman bahwa mereka tidak mungkin menaati hukum Taurat secara sempurna. Dan karena itu mereka butuh juru selamat. Karena tanpa juru selamat, mereka patut dihukum mati. Dan menerima kutuk dan amarah Allah. Ya. Mereka diberi hukum, wajib menaati hukum, ternyata mereka disadarkan bahwa mereka nggak mungkin bisa menaati secara sempurna. Mereka dibawa kepada kesadaran bahwa mereka butuh juru selamat. Aplikasinya bagi kita, fungsi yang ketiga ini sangat erat kaitannya dengan penginjilan, khususnya dalam membawa jiwa-jiwa kepada kelahiran baru dan pertobatan sejati. Mengapa? Gambarannya seperti ini, teman-teman. Diakui atau tidak, penginjilan yang paling menarik massa itu adalah mujizat. Itu akan menarik banyak massa. Tapi untuk seseorang lahir baru, benar-benar bertobat, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mujizat jauh menjadi kata cukup. Bisa teman-teman ikuti YouTube-nya Gibeon Church Surabaya. 2 minggu ini sedang membahas tentang mujizat. Apa yang ada di balik mujizat. Mujizat hanya sebagai sarana atau alat. Tujuannya adalah perjumpaan secara pribadi dengan Kristus.
Sedangkan kita tahu penginjilan yang benar-benar efektif, berdampak, berhasil, itu adalah penginjilan yang membawa seseorang kepada kelahiran baru, pertobatan sejati. Dan itu terjadi saat seseorang benar-benar sadar dirinya berdosa. Tanpa sadar diri berdosa, seseorang tidak akan merasa terlalu perlu akan peran seorang juru selamat. Karena itu, sekali lagi, penginjilan yang efektif, yang benar-benar ingin kita gapai, penginjilan yang ideal adalah penginjilan yang berhasil membawa seseorang, meskipun sedikit mungkin, tetapi sisi gelap seseorang itu bisa diterangi oleh kebenaran firman. Dia sadar hidupnya berdosa, butuh juru selamat. Sedikit saja melanggar hukum, itu sama dengan menghina Allah di muka umum. Kita sudah bahas minggu lalu ya. Dan itu benar-benar disadari. Oh, saya berbuat ini itu berdosa. Saya berpikir saya ada di hati timbul ini itu berdosa. Nah, itu kita dibawa kepada tahap itu. Sedikit saja melanggar hukum, itu sama dengan menghina Allah di muka umum. Yang pantas kita terima adalah kematian murka kutuk Allah. Nah, saat kita benar-benar, seseorang bisa benar-benar sampai kepada kesadaran pengertian tersebut, maka tawaran Yesus, aku menyediakan jalan selamat, akulah juru selamat, itu menjadi amat sangat berarti bagi orang tersebut. Jika sampai ke tahap itu, seseorang akan menerima Tuhan, Yesus benar-benar sebagai juru selamat. Kristus sungguh-sungguh menjadi segala-galanya. Sebaliknya, orang-orang yang datang ke gereja menjadi Kristen hanya karena mujizat, mereka pada akhirnya akan sekedar memanfaatkan Tuhan Yesus sebagai pembuat mujizat demi kepentingan pribadi. Itu perbedaan yang awalnya sepertinya sama ya, sama-sama ke gereja, namun itu perbedaannya antara langit dan bumi. Sangat amat jauh perbedaan antara orang-orang yang benar-benar sadar kebutuhan akan juru selamat dan orang yang jadi Kristen karena ingin melihat, merasakan mujizat. Tuhan Yesus tolong kita semua, kita diskusi sebentar, nanti Ibu Rini mimpin diskusi. Halo, ada yang mau ditanyakan? Atau ada yang mau menambahkan? Atau apa aja boleh deh. Sambil nunggu Bung Semi minum. Nanti selanjutnya saya akan baca Keluaran 20 ayat 1 sampai 17 tapi versi apa nih? Alkitab Sederhana Indonesia ya. Terjemahan Sederhana Indonesia, nanti saya akan baca itu. Sebelum itu ada yang mau ditanyakan? Halo. Kalau saya mau tunggu nih, ada apa nih? Bentar ya. Kalau soal mukjizat saya lagi
dengerin itu Gibeon Church yang Surabaya, soal mukjizat itu dibilangnya mukjizat itu tanda. Jadi kalau misalnya contohnya kalau kita mau pergi kemana-mana, misalnya contohnya kita ada di mall, tandanya toilet gitu, misalnya kita mau ke restroom. Nah, mukjizat itu maksudnya seperti berhenti di tandanya, bukan tujuannya gitu loh. Tujuannya kan kita mau ke restroom nih, jangan berhenti di yang tulisan tanda itu gitu. Nah, mukjizat itu seperti itu gitu. Tuhan kasih mukjizat ke semua orang, uh, apa namanya, nggak menutup kemungkinan juga dari mukjizat itu dia akan balik lagi hidupnya. Kayak contohnya dia disembuhkan dari sakit, pasti bukannya pasti ya, apa, kalau dia nggak lahir baru, nggak bertobat, nggak sungguh-sungguh, ya dia bisa sakit lagi. Terus kayak contohnya mukjizat pemulihan rumah tangga, Tuhan kasih mereka rumah tangganya baik lagi, rukun lagi, luar biasa. Tapi kalau mereka nggak lahir baru, dalam khotbahnya itu, ya bisa juga berantakan lagi gitu. Jadi mukjizat itu hanya tanda yang Tuhan kasih buat kita gitu. Jadi jangan berhenti dari mukjizatnya gitu. Itu sih yang saya dapetin, udah 2 minggu ini saya ikutin khotbahnya itu. Kalau teman-teman ada tambahan boleh. Kayak ini apa ya, hari ini kita bahas kan tentang multifungsi hukum Taurat. Luar biasa ya, sebenarnya nggak ngerti juga soal fungsi-fungsinya, maksudnya segaris besarnya cuma baca 10 hukum Taurat gitu. Ternyata ada fungsi yang Tuhan kasih gitu ya. Banyak biar kita minta tuntunan Tuhan supaya kita lebih mengerti ya. Kalau nggak ada lagi, saya lanjutin ya. Saya akan baca versi terjemahan sederhana Indonesia. Keluaran 20, lalu Allah berkata, Akulah Tuhan Allahmu yang sudah membawa kamu keluar dari perbudakan di Mesir. Jangan menyembah dewa apapun, sembahlah hanya aku. Jangan membuat bagimu berhala menyerupai apapun yang ada di langit, di bumi, ataupun di dalam air. Jangan bersujud kepada dewa apapun dan jangan menyembah mereka dengan cara apapun. Karena aku Tuhan Allahmu akan cemburu. Siapapun yang menentang aku dengan melakukan itu, akan aku hukum sampai generasinya yang ketiga dan keempat. Tetapi kepada orang-orang yang mengasihi aku dan menaati perintahku, aku akan menunjukkan kebaikan hatiku atas keluarganya sampai ribuan generasi. Jangan menyalahgunakan namaku Tuhan Allahmu. Aku akan menghukum siapapun yang memakai namaku dengan maksud yang salah. Ingatlah, untuk menjaga kekudusan hari Sabat dengan menaati peraturan tentang hari itu, 6 hari lamanya kamu bekerja dan melakukan kegiatanmu sehari-hari. Tetapi pada hari ketujuh, yaitu Sabat, kamu harus menghormati aku, Tuhan Allahmu, dengan menghentikan segala pekerjaan. Tidak ada yang boleh melakukan pekerjaan, baik kamu, anak-anakmu, hamba-hambamu, maupun para pendatang yang tinggal di antaramu, bahkan hewan ternakmu. Akulah Tuhan, sudah menciptakan langit, bumi, laut, dan semua yang ada di dalamnya selama 6 hari. Lalu aku beristirahat pada hari ketujuh. Karena itulah aku memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Maka kalian harus mengkhususkan hari itu. Hormatilah ayah dan ibumu supaya kamu panjang umur di negeri yang kamu berikan kepadamu, yang aku berikan kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan memfitnah sesamamu. Jangan mengingini milik orang lain, baik istrinya, rumahnya, hambanya laki-laki atau perempuan, sapi, keledai, maupun segala miliknya yang lain. Oke, lanjut Bung Temi ya.
menafsirkan ke-10 firman, 10 hukum Taurat. Kita melihat aturan-aturan, kita mempelajari di bab ini, aturan-aturan dalam menafsir 10 hukum Taurat. Pertama, aturan biblika. Yaitu bahwa setiap perintah harus dimengerti dalam konteks keseluruhan Alkitab. Contohnya, hukum yang kedua tentang membuat patung, itu akan sangat luas pemahaman kita saat kita melengkapinya dengan Yesaya 44 ayat 6, 23, Yohanes 4, 24, Efesus 5 ayat 5, Kolose 3 ayat 5. Jika kita hanya sebatas tidak membuat patung, itu simpel banget. Semua orang Kristen yang hanya mengejar mujizat pun bisa menaatinya. Tetapi saat di-expand, saat hukum ini benar-benar dibawa kepada konteks keseluruhan Alkitab, maka kita tahu hukum ini sulit, bahkan mustahil untuk kita semua manusia ini melakukannya. Contohnya saat dikaitkan dengan Yohanes 4, menyembah dalam roh dan kebenaran. Itu orang-orang yang ke gereja hanya mengejar mujizat, ingin keluarganya diberkati, ingin terobosan-terobosan bisnis, ingin sehat, mereka nggak mungkin bisa menyembah dalam roh dan kebenaran. Mereka menyembah Yesus saat nyanyi puji-pujian, penyembahan, lagu cepat, lagu lambat. Mereka tidak sampai kepada tahap menyembah Yesus di dalam roh dan kebenaran. Jadi pada prinsipnya mereka sedang melanggar hukum yang kedua. Itu yang kita bisa dapat di rule nomor 1. Biblical rule. Selanjutnya, rule nomor 2, aturan inside, outside, di dalam, di luar, eksternal, internal. Ini berkaitan erat dengan karakter Allah yang roh adanya, yang maha tahu dan maha hadir. Tak ada satupun yang tersembunyi di hadapannya. Nggak ada yang bisa lari dari pengetahuannya. Hukum nomor 2 ini, atau aturan nomor 2 ini dalam menafsir, itu ditegaskan oleh hukum nomor 10. Saya nggak tulis ya. Di ini ya, tent. Made most explicit oleh hukum yang ke-10. Karena hukum 10 itu bukan tentang perbuatan, bukan tentang eksternal kita, tetapi tentang internal kita. Dosa mengingini, itu internal itu. Saat kita nggak ucapkan, saat kita nggak wujudkan dalam tindakan, tidak ada satupun manusia bisa tahu bahwa kita sedang mengingini istri orang lain, berkat orang lain, rumah orang lain. Kalau kita kaitkan dengan pelayanan, ada orang cemburu dengan pelayanan orang lain. Saya pun saat pendeta
lebih hebat khotbahnya. Cemburu bisa? Bisa banget. Sangat amat mungkin. Berarti saya sudah berdosa. Oh iya, iya banget. Sudah berdosa banget saya. Sudah melanggar hukum Taurat. Mudah-mudahan lebih mengerti Bapak Ibu, teman-teman. Ya, dengan rule aturan nomor 2 ini aja, kita sudah tahu bahwa kita semua ini berdosa, melanggar hukum Allah. Nggak ada satupun dari kita yang bisa melakukan hukum Allah secara utuh. Ya, ini quote dari sebuah buku. Kurang lebih perkataannya seperti ini. Saya lebih baik diberikan 7 poin hukum dari, makanya ini uniknya di buku ini, berarti dia pernah melayani di Indonesia ya, dari adat Toraja, daripada cuma 10 hukum dari Kristen. Jadi bagi si penulis buku ini mewawancarai seorang kepala suku. Nah, dia bilang seperti ini. Saat dia membandingkan antara hukum sukunya dengan hukum Taurat, hukum Allah. Dia bilang, saya lebih bisa menaati 7.000 lebih hukum dari adat saya, Toraja, daripada 10 hukum Taurat. Itu menunjukkan bagaimana demanding-nya, beratnya, besarnya tuntutan hukum Allah. Puji Tuhan. Terus kita maju ya, karena waktu. Jadi ya sekali lagi ini kacamatanya bab, apalagi bab 48 ini. Ini menurut saya inilah kunci dari banyak bab. Bahkan bisa mungkin bab paling penting dari keseluruhan buku ini. Kita masuk ke rule nomor 3. Itu disebutkan, kalau di sini two-sided rule, aturan kita saya bilang saja 2 sisi ya, mencakup 2 sisi. Itu bahwa hukum Taurat itu bersifat positif dan negatif. Jadi di setiap larangan itu ada keharusan. Supaya lebih mudah langsung masuk ke contoh. Hukum yang ketiga itu melarang umat menyalahgunakan nama Tuhan. Tadi terjemahan sederhana Indonesia menggunakan kata itu. Kalau terjemahan baru menyebut nama Tuhan apa sia-sia apa sembarangan gitu ya. Kita seringnya seperti itu ya, jangan sebut nama Tuhan sembarangan. Tapi saat diterjemahkan beda dikit aja, menyalahgunakan nama Tuhan. Jadi saat nama Tuhan kita gunakan buat apa? Buat nipu, buat bohong. Demi Tuhan, saya nggak bohong.
itu udah menyalahgunakan. Nah, itu kan bersifat negatif. Itu larangan, jangan. Ada kata jangan. Jangan menyalahgunakan nama Tuhan. Tapi menurut rule nomor 3 ini, aturan nomor 3, yang negatif ini, itu juga mengandung perintah. Mengandung hukum yang bersifat positif. Yaitu dalam hukum nomor 3 itu juga terkandung tanggung jawab untuk menggunakan nama Tuhan dengan hormat. Menjunjung tinggi nama Tuhan. Selanjutnya, aturan nomor 4. Maaf, masih aturan nomor 3, contoh berikutnya. Perintah nomor 4 tentang hari Sabat. 6 hari kamu bekerja. Di situ ada perintah untuk bekerja. Di dalamnya terkandung larangan. Jadi ini bersifat positif. Negatifnya adalah larangan untuk time wasting contohnya. Larangan untuk bermalas-malasan. Bermalas-malasan berarti sedang melanggar hukum Taurat. Terus, ya ini yang paling berat, rule nomor 4. Aturan kategori, yaitu bahwa setiap poin demi poin 10 hukum Taurat itu mencakup kategori dari dosa yang dilarang. Langsung masuk ke contoh. Teman-teman bisa ulang sekali lagi dengan dengar YouTube-nya. Contoh itu hukum nomor 6. Jangan membunuh. Secara sederhana, itu kan hanya melarang orang membunuh secara fisik. Sekali lagi, kalau hanya sebatas itu, kita semua bisa untuk menaati hukum Taurat. Tapi karena tadi di awal, rule-nya nomor 1, mencakup keseluruhan Alkitab, maka kita dibawa kepada kesadaran bahwa jangan membunuh itu termasuk turunan-turunannya. Dosa-dosa yang sekategori, dosa-dosa yang sama jenisnya dengan membunuh. Dosa membunuh itu mencakup larangan membunuh, termasuk mencakup larangan jangan berlaku keras secara fisik, jangan berkelahi, termasuk dalamnya larangan melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Juga termasuk di dalamnya, sekali lagi ini, turunan-turunan dosa yang tercakup dalam kategori membunuh. Termasuk di dalamnya kecerobohan kita dalam menjaga kesehatan. Bahkan
berdosa juga saat kita melakukan tindakan-tindakan yang mengarah kepada dosa ini. Saat kita marah, saat kita mengemudi dengan sembarangan, saat kita bermain atau menonton video game yang syarat dengan unsur kekerasan, menonton film yang syarat dengan unsur kekerasan. Itu semua tercakup dalam aturan kategori. Contoh berikutnya, dosa perzinahan. Itu hukum Taurat nomor 7. Bukan sekedar berselingkuh. Kalau cuma sekedar berselingkuh, banyak sekali orang nggak berselingkuh. Tapi dosa berzina itu juga mencakup semua bentuk penyimpangan seksual, seks di luar nikah, pornografi, onani. Dilarang juga atau termasuk dosa juga hal-hal yang mengarahkan diri kita kepada perzinahan. Contohnya, suami istri berjauhan, menjaga jarak secara fisik, spiritual, emosi, dan seksual. Perzinahan dimulai jauh sebelum dua orang berbuat seks di tempat tidur. Bahkan di Twitter ada seorang konten kreator, tapi dia bisa bilang, saat kita seorang suami teks atau chat kepada seorang perempuan, tapi tidak ingin diketahui oleh istrinya, apapun isi teks tersebut. Saat saya teks, misalnya Yuniar, tapi saya nggak mau isi teks ini, isi chat ini diketahui oleh istri saya, itu udah adultery, ya, udah berzinahan. Itu kata Twitter, itu orang Muslim loh. Jadi yang memang sedalam itu hukum Taurat. Tidak heran tadi kan, si kepala suku Toraja bilang, saya lebih bisa naati 7.000 hukum buatan manusia daripada 10 hukum Allah. Nggak heran itu. Ya, itu 4 hukum atau 4 aturan utama. Yang berikutnya, ada aturan-aturan tambahan. Pertama, melanggar hukum itu termasuk mendorong sesama melakukan dosa. Paling gampang contohnya adalah orang tua saat anaknya nakal didiamkan. Itu contoh paling sederhana dari aturan ini, brothers keeper. Kita seharusnya menghindarkan orang-orang terdekat kita dari dosa. Saat anak kita berbuat salah, kita diamkan, kita biarkan, kita pelanggar hukum Taurat. Dan selanjutnya kita kembali ke atas tadi, ya. Wow.
Saat seorang istri tidak melayani suami secara seksual, melanggar hukum Taurat. Saat seorang suami chatnya disembunyikan terhadap istri, melanggar hukum Taurat. Saat seorang suami melihat wanita sampai berkali-kali menengok, bahkan sampai sudah pengen mengingini, berdosa sama saja dengan menghina Allah di hadapan umum. Ya, kiranya sama-sama kita paham dan lebih lagi paham, kacamata ini kita makin benarkan ya di mata rohani kita saat melihat hukum Taurat ya. Aturan tambahan berikutnya itu law of the tablets, bahwa ada 2 tablet kan? Ada 2 apa sih tablet? Apa gitu? 2 apa? Kan 2 itu. Hukum kan dibagi 2, apa bahasa Inggris, bahasa Indonesianya? Law ya. Law ya. Jadi bahasa Indonesia kita ada ini ya. Ada 2 law batu. Law yang pertama berisi 4 hukum pertama, law yang kedua 6 hukum berikutnya. 4 hukum di law pertama memiliki otoritas lebih tinggi daripada hukum-hukum di law yang kedua. Contohnya, saat di hukum nomor 5, hormati orang tuamu, tapi orang tua ini menyuruh si anak menyembah berhala, maka hukum yang di law pertama menggagalkan hukum di law kedua. Yaitu rule demi rule, aturan-aturan dalam memastikan kacamata kita ini tepat dalam menafsirkan hukum Taurat. Ya, ini sebagai kesimpulan, di sini buku ini, ya ini katekismus. Sekali lagi, kita dapati istilah ini di gereja-gereja reform, dan gereja Gibeon Church itu sangat amat reform ya. Karena itu saya pribadi tentu mewaspadai ya, karena kita Pantekosta, kita Pankar. Saat semua pengajaran Gibeon kita terima, kita juga nanti reform ya. Saya pribadi inginnya reform dan Pankar itu saling melengkapi ya. Tetapi katekismus itu benar-benar bermanfaat ya. Namanya Westminster Katekismus. Itu sering banget dikutip oleh pengkhotbah-pengkhotbah reform. Di dalam katekismus itu penjelasannya detail banget ya. Salah satunya tentang jangan bersaksi dusta, jangan berbohong. Wah, ini dijelaskan oleh katekismus ini nih. Jadi ini seperti sekolah, benar. Jadi seperti kurikulum sekolah. Jadi kalau kita pengen gereja kita benar-benar ada pemuritan, ada sekolah tingkat demi tingkat, kita butuh yang semacam ini. Katekismus ini. Sehingga detail. Ini dicontohkannya, jangan bersaksi dusta, jangan berbohong. Itu termasuk saat ada masalah, ada kesalahan, kita diem aja.
undo silence in a just cause. Harusnya kita berteriak nih, ada ketidakadilan, kita diam baik, kita cari aman, holding our peace when integrity called. Saat ada ketidakadilan nih, kita diam baik, yang penting gua aman. Itu termasuk langgar Taurat. Bahkan dicontohkan di sini, menyia-nyiakan, menyalahgunakan anugerah pemberian Allah. Itu termasuk loh. Karena itu sekali lagi ya, kita dibawa kepada kesadaran bahwa kita semua ini berdosa. Sampai detik ini pun, saat kita belajar malam hari ini, tidak ada satupun dari kita yang bisa menaati hukum Taurat secara sempurna. Nggak ada satupun. Ya, terakhir, oleh buku ini kembali aplikasi dikaitkan dengan pemahaman legalisme, sebuah semangat, sebuah roh yang harus kita singkirkan dari antara kita. Apakah saat kita tadi ya mempelajari, mendalami hukum Taurat itu membuat kita menjadi seorang legalistik, pemaham, penganut legalistik? Sebaliknya, saat pemahaman kita kurang dalam terhadap hukum, malah kita akan tergoda untuk menganut paham legalisme. Mengapa? Karena kita berpikir kita bisa menjadi orang-orang yang taat kepada hukum Taurat. Padahal kita nggak bisa. Karena itu kasarnya, kita semua ini berdosa. Cuman caranya doang berbeda-beda. Itu yang sering digaungkan kan? Itu seringkali menjadi cara orang melakukan pembenaran diri. Membenarkan dosanya. Kompromi terhadap dosanya. Ya kita semua kan berdosa, lah udah jangan saling menghakimi. Tapi di sisi lain itu membawa kita kepada kesadaran bahwa ya memang kita semua berdosa. Nggak ada satupun kita yang bukan pelanggar hukum Taurat. Kemarin dicontohkan kan tentang Ponzi ya, investasi bodong. Kemarin saya sudah share di grup BS juga. Contohnya gampang kan, ada orang-orang merasa diri benar, menghujat orang yang misalnya judi taruhan bola, dihujat habis-habisan. Padahal dia pelaku atau orang yang tertarik pada investasi bodong. Ingin cepat kaya, ingin untung sebesar-besarnya. Sama nggak? Sama-sama. Bahkan di YouTube yang saya bilang, yang saya share, kalau kita banding-bandingkan, mendingan seseorang yang berjudi di Las Vegas, tapi dengan perhitungan, daripada tadi ya, orang yang nafsu banget pengen kaya, nafsu melipat gandakan uangnya, sehingga tertarik dengan investasi bodong. Kita tentu nggak anti investasi bodongnya, nggak anti investasi, nggak anti bahkan main saham, nggak anti main kripto sekarang. Kita nggak anti. Tapi tentu ada aturan-aturan yang kita harus sama-sama pelajari, dalami, motivasinya apa kita main saham.
kita dalami, sehingga kita nggak seperti orang yang buang-buang uang. Dalami, terus belajar kita ya. Ya, kita mau belajar, mau berubah saat kita sadar diri kita salah, berdosa, bobrok. Saat kita merasa diri udah benar, ya orang lain terus dituduh, orang lain terus dihujat. Ya, saat kacamata kita benar, bisa menafsir hukum dengan benar, maka berujung kita akan menjadi orang-orang pengejar kasih karunia. Haleluya, haleluya. Tiap-tiap hari yang kita kejar ada kasih karunia Tuhan. Kita bukan orang yang suka nuding salah orang, menghujat dosa orang. Tapi kita orang-orang yang, oh haleluya, butuh anugerah. Tiap pagi cari anugerah. Berdoa supaya orang yang sedang berdosa diberikan juga anugerah. Waduh, gereja kita dipenuhi orang-orang seperti ini. Waduh, nah perlu banyak omong. Orang-orang di sekitar kita mulai dari rumah tangga. Oh haleluya, haleluya. Merasakan anugerah Allah ngalir lewat kita. Puji Tuhan, puji Tuhan. Indah banget kalau kita bisa dalam ini ya, pahami ini. Kita tadi ya sebagai kesimpulan, di awal kita sudah bahas aturan demi aturan yang membuat kita benar-benar sadar bahwa kita makhluk berdosa yang nggak mungkin menaati hukum Taurat. Saat kita gagal pakai kacamata dengan benar, kita pasti jadi Farisi. Bagi kita bisa otak-atik hukum, kita bisa merasa diri gua benar daripada orang lain. Diri gua di atas bisa menghakimi orang lain. Kita bisa pasang kacamata secara benar, aturan biblikal, aturan inside, eksternal, internal, aturan dua sisi, positif, negatif, dan yang paling penting ini, aturan kategori, kita benar-benar dibuat sadar. Kita ini nggak mungkin memenuhi tuntutan hukum Taurat. Karena tadi ya, bahkan saat kita makan sembarangan, kasarnya kita makan, ini juga ada di YouTube ya, Tretan Muslim itu, stand up comedian. Saat makan ati ampla itu ngerusak limpa katanya. Limpa kita tuh rusak saat kita makan ampla itu. Jadi saat kita makan ampla itu, kita sedang melanggar hukum Taurat nomor 6. Bahkan lebih dalam lagi, saat kita ingin makan ampla, udah berdosa kita. Makanya kalau orang masih merasa diri benar, kudus, ya kita harus disingkirkan dari rohnya ya. Orangnya kita jangan sampai singkirkan kalau bisa, tapi rohnya harus disingkirkan. Saat orang sudah merasa lebih tinggi, merasa diri berhak sebagai hakim, semangat legalisme itu harus disingkirkan. Saat orang tua memanjakan anak, salah udah, dosa kita udah. Kemudian kaitan dengan guru di sekolah, bos di tempat pekerjaan, itu juga salah kita saat diem aja melihat ketidakadilan. Wow.
Wah, luar biasa ya. Tuhan Yesus tolong kita sama-sama. Jadi intinya tentu membawa kita kepada kesadaran bahwa kita makhluk yang butuh juru selamat. Ya, saat kita benar-benar bisa sampai pada tahap butuh juru selamat. Benar-benar butuh juru selamat. Maka kita akan diselamatkan, lahir baru, bertobat, baru kembali ke tadi ya, awal banget tadi. Fungsi nomor 1 dari hukum Taurat, membawa kita kepada pengudusan. Nah, ya, itu bisa diterapkan. Tapi awalnya tadi ya, benar-benar sadar berdosa kita, butuh anugerah, lahir baru, bertobat, percaya Yesus, menjadikan Yesus sebagai Tuhan kita, baru bisa kita bicara tentang pengudusan. Puji Tuhan, selamat malam. Saya serahkan kepada Ibu Rina. Terima kasih Pak Pami untuk firman Tuhannya, luar biasa banget ya. Jadi ngingetin kita ternyata tuh kayak hukum Taurat itu banyak banget itu udah berdosa ternyata. Wow, berarti kita apa ya, nggak bisa mentaati seluruh hukum Taurat ini. Jadi kita terus harus belajar lagi untuk terus biar kita apa ya, di hati kita nih punya terus rindu mengejar kasih karunia Tuhan, butuh anugerah Tuhan dalam hidup kita. Itu aja sih. Teman-teman mau ada tambahan, Niar, atau yang lainnya boleh kasih tambahan dari pemaparan malam ini. Kalau dengar apa ya, firman Tuhan malam ini, ternyata banyak banget dosanya dalam hidup saya contohnya. Wow banget ya. Banyak banget ya. Jadi belajar pelan-pelan untuk apa ya, berubah ya. Biar firman Tuhan itu bukan hanya didengar, dibaca, tapi biarlah kita boleh menghidupi dan kita boleh melakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ayo teman-teman, jangan saya aja nih yang ngoceh. Mungkin ada yang mau bertanya atau apa. Atau kita sudahi karena sudah mau jam 8:30. Kita sudahi aja ya. Nanti kalau mau ada pertanyaan bisa WA ke Bung Semi langsung japri atau ke grup Bible Study. Ya, biar kita sama-sama boleh terus mengejar kasih karunia Tuhan. Kalau kita benar-benar butuh anugerah Tuhan dalam hidup kita. Nanti saya minta tolong Kak Murni yang tutup dalam doa ya, Kak Murni. Kak Murni. Halo. Kak, tutup dalam doa ya, Kak. Mari kita berdoa. Oke. Terima kasih Tuhan Yesus, Bapa dalam surga, pada malam hari ini kami boleh mendengar penjelasan firman-Mu. Biarlah firman ini ditanamkan di hati kami yang paling dalam ya Tuhan. Materaikan dalam hidup kami sehingga kami boleh melakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Mungkin secara manusia berat, tapi di dalam Engkau kami menerima keselamatan yang ajaib ya Tuhan. Kami boleh menerima anugerah Tuhan yang begitu luar biasa, sehingga apa yang kami tidak mampu lakukan ini
Tuhan sudah tanggung semua di kayu salib, dan Engkau sudah rela berkorban bagi kami, menggantikan apa yang kami tidak dapat lakukan Tuhan, sehingga kami boleh menerima kasih karunia anugerah Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu ya Bapa. Terima kasih untuk semua yang kami dengar pada saat malam hari ini. Biar materaikan dalam hati kami yang paling dalam, sehingga firman Allah ini kami boleh lebih lagi mengerti, dan boleh semakin hari kami semakin mengasihi-Mu dengan sungguh-sungguh, dan kami semakin mencintai-Mu lebih dari segala apapun yang kami cintai dalam dunia ini. Terima kasih Bapa, Engkau kuasai hidup kami satu persatu. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa buat kami yang hadir saat ini. Tuhan tolong kami, mungkin kami di antara kami ada beban-beban berat yang kami tidak dapat utarakan Tuhan, tapi Engkau mengerti isi hati kami. Engkau Allah penolong bagi kami, berikan kami jalan keluar, berikan kami pertolongan yang ajaib ya Tuhan, sehingga kami dapat lalui segala persoalan-persoalan hidup kami masing-masing. Biar nama-Mu dipermuliakan melalui semua itu. Terima kasih Bapa, juga Engkau juga memberkati Semi yang sudah membawakannya. Berikan terus hikmat takabudi daripada-Mu, dan terus Engkau berikan hati semakin hari semakin mengasihi-Mu dengan sungguh-sungguh, dan semakin melayani-Mu dengan sepenuh hatinya. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua renungan kami malam hari ini, Bible study kami ke dalam tangan Tuhan. Biar terus Engkau ada di dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu Bapa, dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Kak Murni. Terima kasih teman-teman. Selamat